Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, ketemu lagi dengan Pak Ruadi ya, guru mata pelajaran informatika di SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Di sini Bapak akan mensimulasikan atau memberikan tutorial berkaitan bagaimana menggunakan aplikasi CBT yang sudah dirilis di website milik sekolah. Langkah yang pertama itu sangat mudah, adik-adik harus membuka aplikasi browsernya dulu, seperti contohnya Google Chrome ataupun Mozilla Firefox atau aplikasi browser bawaan smartphone ya. Kita akan coba dulu menggunakan PC atau laptop. Yang pertama, adik-adik pada kolom URL itu diisikan saja atau diketikkan saja SMPN 32 Bandar Lampung. Nanti kita akan diarahkan ke link website sekolah, yaitu www.smpn32bdl.sch.id ya, www.smpn32bdl.sch.id. Nah, kita klik saja link ini, nanti kita diarahkan ke website milik SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Setelah diarahkan ke website SMP Negeri 32 Bandar Lampung, nanti kita scroll ke bawah, ke arah bawah ya, sampai ketemu tulisan atau teks computer based test CBT. Nah, nanti kita klik gambar logo sekolahnya. Kita klik gambar logo sekolah yang sudah ada tulisan computer based testnya. Nanti otomatis kita diarahkan ke login CBT-nya. Nah, kita langsung diarahkan ke login CBT-nya. Nah, di sini saya sudah punya akun, anggap saja akun Budi Aja. Nah, Budi Aja ini berada di kelas 7A. Nah, dia memiliki NISN yaitu 0123456789. Nah, caranya untuk login yaitu kita isikan username-nya berupa nisan tersebut, yaitu 0123456789. Passwordnya diisikan sama juga seperti username-nya, yaitu 0123456789. Nah, untuk punya adik-adik, NISN-nya dapat dilihat di ijazah SD ataupun di rapot sekolah. Nanti isikan sama seperti ini. Kalau misalkan adik-adik punya nisan sendiri, dimasukkan nisan adik-adik, username-nya, passwordnya juga dimasukkan NISN adik-adik masing-masing. Setelah itu kita klik login CBT. Nah, setelah kita klik login CBT, nanti kita diarahkan ke halaman utama, yaitu halaman dashboard daripada aplikasi CBT-nya. Nah, di sini sudah tertera nama si Budi Aja dan juga ada NISN-nya. Dan juga di sini ada tampilan selamat datang ya dari aplikasi CBT-nya. Nanti adik-adik semua masuk ke halaman ujian atau ke menu ujian ya. Klik menu ujian, nanti otomatis ketika sudah ada daftar ujian yang dibuat oleh guru mapel, maka akan muncul tampilan daftar ujian seperti ini. Nah, di sini ada nama ujiannya, sudah itu ada mapel atau gurunya, sudah itu jumlah soalnya, ada waktunya, ada statusnya. Nah, misalkan si Budi Aja ini statusnya saat ini belum mengikuti ujian. Sudah itu di sini ada tanggal mulainya. Tanggal mulainya itu hari ini tanggal 4 bulan 2 tahun 2023. Jam mulainya itu jam 15.45. Nah, saat ini masih jam 15.42. Kalau kita klik pada saat jam 14.42 atau sebelum dari jam 15.45, maka nanti ujiannya tidak bisa dimulai. Karena di sini ada informasi, yaitu ujian akan dimulai dalam waktu 0 jam atau 2 menit 36 detik. Nah, ini ya. Kita tunggu sampai waktu ujiannya dimulai. Nah, nanti kalau misalkan waktu ujiannya sudah dimulai, adik-adik tinggal masukkan token yang diberikan gurunya. Nah, misalkan di sini anggap saja ya, kita percepat saja supaya langsung dimulai. Kita percepat saja deh, kita bikin jadi waktu mulainya jadi 42 supaya biar langsung dimulai. Nah, tokennya di sini saya juga sudah dapat tokennya. Kita restart ya supaya bisa langsung dimulai. Oke, sudah muncul tombol mulainya. Di sini sisa waktu mengikuti ujian yaitu 43 menit 45 menit. Nah, waktu penyelesaian ujian, waktu tenggat waktu ujian akan diselesaikan yaitu ditentukan oleh gurunya. Nah,
contohnya sih pada kegiatan simulasi hari ini itu Bapak buat pada pukul 8 pagi dan juga diakhiri nanti pada pukul 8 malam hari nanti. Nah, di sini tokennya kita masukkan saja token yang sudah diberikan. Contohnya di sini Bapak punya token BDZNU. Nah, sudah itu kalau sudah dimasukkan tokennya kita klik mulai. Jangan lupa kita klik juga notisnya ya. Kita klik OK aja pada notis. Nah, di sini adik-adik nanti langsung dimasukkan ke halaman soal. Nah, di sini ada navigasi soal. Navigasi soal ini terdiri dari angka-angka soalnya, ya. Jadi adik-adik bisa mengerjakan soal yang terlebih mudah dahulu. Nah, contohnya di sini. Di sini ada soal nomor 1. Nanti kita isi saja. Misalkan ini. Sudah itu kita klik selanjutnya. Nah, dan ini juga kita klik selanjutnya. Dan ini juga nomor 3 ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, jika kalau adik-adik ingin menjawab ragu-ragu, misalkan mau dijawabnya nanti nih, tapi saya sudah pengen jawab tapi ragu-ragu ya, adik-adik bisa aja klik misalkan seperti ini, adik-adik lalu klik ragu-ragu. Nanti dia akan berwarna kuning. Kalau berwarna kuning ini artinya jawaban adik-adik itu masih ragu-ragu dan bisa diubah, ya. Kita masuk ke soal selanjutnya nomor 5. Nomor 5 kita masuk soal berikutnya. Sudah itu jangan klik selesai kalau misalkan di navigasi soalnya masih ada yang kuning. Jadi kita masuk ke halaman kuning tadi, kita baca lagi soalnya. Peralatan komputer berupa papan ketik. Ya, oke, sudah itu kita jawab tidak ragu-ragu. Nah, nanti dia akan berubah jadi hijau. Ya, kita masuk ke halaman terakhir. Sudah itu kita klik selesai. Ketika keluar notis, klik saja OK. Nah, ketika sudah yakin, nah nanti di sini akan masuk informasi baru atau pesan baru dari aplikasinya, yaitu adik-adik sudah menyelesaikan ujian yang diberikan oleh gurunya. Nanti nilainya akan dikirimkan oleh gurunya masing-masing melalui grup dan tidak ditampilkan pada aplikasi ini. Nah, jika kalau sudah selesai kita klik kembali saja, atau kita bisa masuk ke halaman utama. Nah, ya, kalau kita masuk ke ujian nanti otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilan daftar ujian lagi. Cuman di sini kita status aksinya Anda sudah ikut, artinya kita sudah mengikuti ujian ini dan tidak perlu mengikutinya lagi. Nah, ini kalau adik-adik menggunakan laptop ya, laptop atau PC. Nah, itu. Bagaimana sih kalau kita menggunakan smartphone? Nah, sekarang kita ganti nih. Kita menggunakan smartphone. Kita ganti jadi smartphone nih. Sebentar, kita masuk dulu ke halaman website sekolah deh. Kita masuk ke halaman website sekolah supaya ada tampilan background sekolah kita. Oke, sudah masuk ke halaman sekolah. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan smartphone. Ya, kita menggunakan smartphone ya. Oke, kita menggunakan smartphone. Di sini sama saja adik-adik. Langkah yang pertama Bapak menggunakan smartphone ya. Langkah yang pertama adik-adik klik Google Chrome. Sudah buka aplikasi browser. Nanti adik-adik tinggal ketikkan saja di sini website sekolah seperti yang tadi ya, SMPN 32 Bandar Lampung. Setelah muncul, maka kita pilih websitenya yang www.smpn32bdl.sch.id. kita pilih ya. Kita pilih, setelah kita pilih kita tunggu sampai masuk ke halaman websitenya. Setelah masuk ke halaman websitenya kita scroll ke bagian bawah sampai ketemu dengan CBT atau tulisan Computer Based Test seperti ini. Kita klik gambar ikonnya, nanti kita diarahkan ke halaman CBT-nya. Ketika sudah diarahkan ke halaman CBT-nya, kita masukkan NISN kita tadi. Nah, ini Bapak masih menggunakan si Budi aja. Si Budi aja ini NISN-nya yaitu 0123456789. Ini si NISN milik si Budi aja. Ya, Bapak masukkan lagi 0123456789. Nah, Bapak login. Nah, nanti Bapak masuk ke halaman
ini ya, halamannya sama seperti yang di PC atau di laptop tadi ya. Halamannya sama, ada menu home dan menu ujian. Nanti kita masuk ke menu ujian. Di sini juga ada sama nih, ada tampilan selamat datang ya. Tampilan selamat datangnya di sini ada penyambutan nama ya. Pastikan nama yang tertera pada dashboardnya benar, atau itu nama kita. Nanti kalau misalkan adik-adik ingin mengubah password juga bisa. Di pojok kanan atas ini ada strip 3 atau menu. Di sini nanti tinggal klik aja nih. Di sini muncul Budi aja. Sudah itu kita klik lagi. Di sini ada menu ubah sandi atau ubah password kita. Itu bisa diubah menjadi password yang kita sukai atau password pribadi kita lah, supaya kita ingat ketika kita akan ujian. Nah, kita masuk ke menu ujian di sini. Nah, di sini akan masuk ke daftar ujiannya. Nah, kalau misalkan kita geser ke bagian samping kanan, itu akan muncul aksi Anda sudah ikut, artinya sudah mengikuti ujian. Nah, di sini Bapak akan hapus hasil ujiannya supaya bisa mengikuti lagi ya. Bisa mengikuti lagi yang via ponsel. Oke, Bapak sudah hapus dari servernya. Kita coba lagi ya, kita coba logout. Nah, kita login lagi supaya kita bisa melihat tampilan soal yang ada di smartphone. Nah, kalau tampilan soalnya di smartphone-nya seperti apa gitu maksud Bapak ya. Nah, sudah itu kita klik login CPT seperti tadi. Jangan lupa kita klik menu ujian, kita scroll sampai. Nah, di sini menu aksinya sudah berubah ya, yaitu kita bisa ngikutin ujian. Nah, ketika kita masuk ke menu ujian tadi, kita klik menu ikut ujian, nanti adik-adik dimasukkan atau menuju ke halaman konfirmasi identitas data. Nah, di sini nanti ada nama adik-adik, ada NISN adik-adik, sudah itu ada guru mapelnya dan lain-lainnya. Di sini adik-adik tinggal masukin tokennya aja. Nah, Bapak lihat dulu tokennya. Tokennya tadi yaitu BDZNU ya, BDZNU. Nah, kalau sudah dimasukkan tokennya, nanti adik-adik tinggal scroll lagi ke bawah nih. Kalau yang ini scrollnya ke atas bawah ya, kalau yang tadi itu ke kanan kiri ya. Nah, kalau sudah diisi, adik-adik tinggal klik mulai. Kalau ketika muncul notis seperti ini, klik OK aja. Ya, nanti adik-adik masuk ke halaman soal. Nah, soal tadi sama aja seperti tadi sih ya. Ada navigasi jawaban ya, navigasi soal. Di sini bisa pilih soal lebih mana dulu yang ingin Anda digunakan. Ya, misalkan ingin nomor 2 dulu atau nomor 3 dulu, klik aja navigasi soalnya. Lihat jawaban di sini nomor 4 dulu mau dikerjakan juga boleh. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, di sini nanti misalkan dijawab ini, sudah itu kita klik selanjutnya sama seperti di PC tadi ya. Nah, kita ingin gunakan, kita ingin jawab lagi. Nah, nanti kita klik selanjutnya. Nah, masuk soal nomor 3, kita lihat jawaban. Nah, ini sudah dijawab nih. Nomor 1 dijawab A, nomor 2 dijawab C dengan kondisi status hijau, yaitu jawabannya sudah sudah yakin ya. Selanjutnya kita jawab lagi. Nah, ini juga kita jawab lagi. Misalkan yang ini kita jawab ragu-ragu. Nah, ini kalau kita jawab ragu-ragu, nanti dilihat jawaban ini warnanya akan kuning ya. Kalau warnanya kuning ini pastikan diubah dulu menjadi tidak ragu-ragu ya, supaya di sininya juga berubah menjadi hijau. Setelah itu kita pilih selanjutnya dan kita pilih lagi jawaban berikutnya dan kita klik selesai. Pastikan adik-adik jawabannya sudah benar atau sudah yakin ingin dikirim. Kalau misalkan belum yakin, klik batal. Kita bisa mengerjakan ulang, misalkan nomor 2, kita kembali ke nomor 2 dan lain-lainnya. Tapi kalau sudah yakin, kita kembali ke soal akhir, sudah itu kita klik selesai dan ketika muncul notis, kita klik OK. Oke, selesai seperti ini dan Bapak harap langkah dari tutorial Bapak ini dapat memudahkan adik-adik semua dan tidak ada lagi yang bingung ya. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, untuk username dan password itu diisi NISN ya. Jadi tidak ada username-nya diisi nama. Tadi masih banyak sekali yang mengisikan nama karena username, karena ada kalimat di situnya bahasa Inggrisnya name, nama, diisi nama. Tidak ya. Username-nya diisi NISN dan passwordnya juga diisi NISN. Nah,
Itu saja adik-adik tutorial dari Bapak, semoga bermanfaat, semoga memudahkan adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Sampai jumpa.